Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, mari kita lanjutkan kembali kisah novel. Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 238. Bersama Novel Audioku Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Kevin Jericho, Ronan Luke, tunggu aku, kalian berdua memanfaatkan bahaya, menyakiti ayahku, dan membunuh begitu banyak orang di Villa Combe, ini ingat aku, Bernardine. Bernardine menatap Kevin Jericho dan Ronan Luke dengan sengit dan berkata, "Hahaha, Bernardine, apakah kamu layak berbicara besar? Dengan kebajikanmu, kamu tidak akan bisa membalas dendam jika kamu berlatih selama sisa hidupmu." Ronan Luke tampak menghina, ayahmu sangat beruntung karena dia tidak mati, tetapi bahkan jika ayahmu tidak mati, kekuatan Combe Villa Anda saat ini, bahkan tidak mencoba untuk membandingkan dengan dua keluarga kami. Penghinaan Ronan Luke membuat Bernardine semakin marah, dan dia menggertakkan giginya dengan ganas, sementara dua Wuzong di belakang Bernardine napas tuannya keluar, dan tinjunya terkepal erat. Bentak, tapi siapa tahu, pada saat ini, mata Ronan Luke tiba-tiba kabur, lalu dia ditampar, dan separuh wajahnya langsung menjadi merah dan bengkak. Siapa yang memukulku? Ronan Luke mundur 2 langkah, menutupi wajahnya dan berteriak keras. Aku akan membalas dendam Combe Villa untuk mereka. Jika kamu berani mengatakan beberapa kata lagi, aku akan membunuhmu sekarang. Wajah Nathan Lewis suram dan dingin, dan dia menatap Ronan Luke dengan matanya sedikit tertuju, dengan nada suara dalam nadanya niat membunuh. Tidak peduli bagaimana Anda mengatakannya, Combe Villa juga merupakan aula di bawah aula naga langit, dan sekarang Combe Villa sedang diserang, tidak mungkin Nathan Lewis mengabaikannya. Nathan Lewis, kamu benar-benar berani memukulku. Jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu memiliki pendukung. Aku akan membunuhmu dulu hari ini. Emosi keras Ronan Luke langsung menjadi marah, dan keduanya Wuzong di belakangnya juga melangkah ke depan, aura di tubuhnya menyelimuti Nathan Lewis. Ronan Luke, kamu sangat berani. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa Tuan Nathan juga anggota paviliun penjagaku, dan kamu terlalu tidak menghormati paviliun penjagaku? Melihat bahwa Ronan Luke tidak menganggap dirinya serius, Falco Wetner tiba-tiba menjadi marah. Falco Wetner, kamu melindungi hukum dan ketertiban di ibu kota, tangkap saja pencuri yang mencuri ayam dan anjing, serigala berekor besar macam apa kamu, keluar dari sini, atau kamu akan dimusnahkan bersama. Ronan Luke sama sekali tidak mengambil Falco Wetner. Di matanya, keluarga sekte besar seperti mereka, paviliun penjaga kecil, tidak perlu takut. Kamu, wajah Falco Wetner menjadi pucat karena marah, tetapi dengan kekuatannya saat ini, jika dia benar-benar ingin bertarung, dia mungkin bahkan tidak bisa mengalahkan Ronan Luke, apalagi dua sekte bela diri di samping Ronan Luke. Sejenak suasana di tempat kejadian menjadi tegang, dan banyak orang menoleh seperti menyaksikan kehebohan, namun tidak ada yang berencana menghentikannya. Bagi orang-orang ini, akan menyenangkan untuk bersenang-senang, dan ketika saatnya tiba untuk benar-benar bertarung, pesaing akan berkurang satu. Apakah kamu tidak mengerti aturan persidangan? Berani melakukannya di sini. Nafas yang kuat datang, diikuti oleh sosok Walker Guo yang melayang dari kejauhan. Melihat Walker Guo, Ronan Luke langsung ketakutan, dan segera memasang wajah tersenyum dan berkata, "Direktur Guo, Nathan Lewis yang memukulku lebih dulu, lihat wajahku." Ronan Luke menunjukkan wajahnya dan membiarkan Walker Guo lihat. Walker Guo bahkan tidak melihatnya, tetapi berkata dengan wajah dingin, "Saya tidak peduli dendam apa yang Anda miliki, izinkan saya memberitahu Anda, persidangan ini diselenggarakan oleh aliansi seni bela diri kami, jadi jika Anda mau membuat masalah, Anda akan membuat masalah dengan aliansi seni bela diri kami. Saya pribadi akan memimpin tim dalam uji coba ini, dan kemudian Anda semua lebih jujur." Pasti. Ronan Luke mengangguk ketakutan. Walker Guo memandang Nathan Lewis dan berkata, "Sebaiknya kau jujur, jangan berpikir bahwa Tuan Wade dapat melindungimu seumur hidupmu." Setelah Walker Guo selesai berbicara, dia berjalan maju dengan tangannya di belakang punggungnya, dan Edward Troy menyapanya, "Direktur Guo." "Tuan Muda Troy, kekuatanmu meningkat pesat." Walker Guo memandang Edward Troy dan berkata dengan senyum di wajahnya,
Kemampuanku tidak layak disebut di depan Direktur Guo, kata Edward Roy dengan rendah hati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Hahaha, Tuan Troy rendah hati. Walker Guo tertawa, lalu mengikuti Edward Roy ke samping, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Nathan Lewis, tunggu saja. Setelah kamu memasuki makam kuno, kamu dapat memutuskan apakah kamu hidup atau mati. Ronan Luke menatap Nathan Lewis dengan kejam, dan kemudian pergi bersama Kevin Jericho. Dua orang yang tidak menyukai satu sama lain awalnya berkumpul saat ini, lagi pula, dalam menghadapi kepentingan, keluhan dan keluhan apapun bisa dilepaskan. Aku ingin mereka terlihat baik cepat atau lambat. Bernardin meludah dengan kejam. Kamu harus berlatih keras di masa depan. Kamu tidak bisa menjadi playboy dan berlarian. Hanya ketika kamu memiliki kekuatan, kamu tidak bisa takut pada siapapun. Kata Nathan Lewis kepada Bernardin. Bernardin tersipu oleh Nathan Lewis. Dia selalu berpikir bahwa keluarganya sangat kuat. Bahkan jika dia tidak tahu apa-apa, dia masih bisa hidup tanpa beban. Namun sejak Villa Combe diserang kali ini dan menderita kerugian besar, hati Bernardin juga mengalami perubahan. Dalton Ethan ada di sini. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berteriak, dan segera melihat seorang pemuda mengenakan anima mahal dan mengenakan kacamata hitam sedang berjalan. Di belakang pemuda itu sebenarnya ada dua leluhur bela diri peringkat ke-7, penuh momentum. Setelah melihat Dalton Ethan, Edward Roy, yang sedang mengobrol dengan Walker Guo, datang dan berkata dengan senyum tipis, Tuan Ethan, aku benar-benar sudah lama tidak melihatmu. Dalton Ethan dengan lembut menurunkan kacamata hitamnya, mengangkat kelopak mata dan menatap Edward Roy, jadi Tuan Troy, lama tidak bertemu, apakah kekuatanmu meningkat pesat baru-baru ini? Bagaimana bisa dibandingkan dengan Tuan Ethan? Edward Roy sedikit tersenyum. Oke, aku paling kesal dengan kesopanan palsumu. Aku jelas tidak sebaik kamu, tapi kamu mengatakan itu, apakah kamu mempermalukanku? Dalton Ethan tiba-tiba menjadi dingin. Perubahan mendadak Dalton Ethan langsung membuat Edward Roy sedikit bingung, dan alisnya sedikit mengernyit. Melihat ekspresi Edward Roy, Dalton Ethan tertawa dan berjalan tepat di depan Edward Roy. Tuan Ethan. Melihat Dalton Ethan, banyak orang menyapanya satu persatu, tetapi orang ini mengabaikan semua orang. Ronan Luke dan Kevin Jericho juga bergegas maju, dan menyapa dengan hormat, Tuan Ethan, saya tidak berharap Anda berpartisipasi dalam persidangan ini. Dalton Ethan melirik Ronan Luke dan Kevin Jericho dari sudut matanya, juga mengabaikan mereka, tapi langsung menuju Nathan Lewis. Melihat Dalton Ethan datang ke arahnya, Nathan Lewis sangat ragu. Dia tidak mengenal pria ini, dan dia tidak mengerti mengapa Dalton Ethan mendatanginya. Kamu adalah Nathan Lewis. Dalton Ethan bertanya pada Nathan Lewis dengan pandangan sekilas. Nathan Lewis melirik Dalton Ethan, dan mengangguk alih-alih berbicara. Tiba-tiba, Dalton Ethan mengulurkan tangannya dan menepuk Nathan Lewis. Melihat ini, Bernardin sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikannya. Meskipun dia tahu bahwa dia bukan lawan Dalton Ethan, Bernardin tidak akan berdiri dan melihat seseorang menyerang Nathan Lewis tanpa melakukan apapun. Tapi saat Bernardin ingin bergerak, Nathan Lewis meraih lengannya dan tidak ada yang membiarkannya bergerak. Tangan Dalton Ethan menepuk bahu Nathan Lewis dengan sangat ringan, tidak menyerang Nathan Lewis. Hahaha, seperti yang diharapkan dari orang yang membunuh Ichiro Watanabe, dia benar-benar memiliki keberanian, tidak seperti beberapa orang yang menyombongkan diri sepanjang hari, tetapi takut pada keluarga di belakang Ichiro Watanabe dan tidak berani melakukan apapun. Bunuh cucu itu, kata Dalton Ethan dengan berani, tetapi ketika dia mengatakan ini, matanya mengamati kerumunan yang hadir. Kata-kata Dalton Ethan menyinggung banyak orang sekaligus, tetapi di antara begitu banyak klan, tidak ada yang berani membantah Dalton Ethan, yang menunjukkan bahwa keluarga Ethan sangat kuat. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Tuan Ethan, saya ingat bahwa keluarga Ethan Anda tidak ada dalam daftar uji coba. Saat ini, Walker Guo datang dan bertanya pada Dalton Ethan. Dalton Ethan langsung mengeluarkan kartu undangan dari tangannya dan melemparkannya ke Walker Guo. Ayah saya telah memberitahu pemimpin Omer untuk mengizinkan saya mengikuti Anda, tetapi keluarga Ethan kami tidak akan menyentuh apapun yang ditemukan di dalam. Saya hanya datang untuk bermain dari rasa ingin tahu hanya untuk bersenang-senang, tidak peduli harta langka apa yang ada di dalamnya. Saya tidak menyukainya sama sekali. Walker Guo melihat kartu undangan di tangannya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa.
Dalton Ethan membawa orang ke samping dan menunggu persidangan dimulai. Siapa orang ini? Nathan Lewis sangat terkejut. Kekuatan Dalton Ethan ini tidak jauh lebih buruk daripada kekuatan Edward Troy, tetapi Nathan Lewis belum pernah melihat orang ini, juga tidak pernah melihatnya di pesta perayaan, dan dia belum pernah melihat orang ini, bahkan tidak mendengarnya lewati keluarga Ethan ini. Tuan Nathan, orang ini adalah putra dari keluarga Ethan. Dia telah mencapai ranah leluhur bela diri sejak remaja, tetapi kecepatan kultivasinya tampaknya telah banyak melambat dalam beberapa tahun terakhir. Saya tidak tahu mengapa. Falco Wetner mengikuti Nathan Lewis dan memperkenalkan. Keluarga Ethan, kenapa kamu tidak melihat mereka di perayaan itu? Nathan Lewis sedikit bingung. Tuan Nathan, ada banyak keluarga seni bela diri di semenanjung Eropa. Bahkan sekte besar di dunia seni bela diri di ibu kota, tidak semuanya bergabung dengan aliansi seni bela diri dan terikat oleh aliansi seni bela diri. Keluarga Ethan ini adalah keluarga yang berada di luar aliansi seni bela diri, jadi ini dalam persidangan ini, tidak ada nama keluarga Ethan. Falco Wetner menjelaskan. Begitu Nathan Lewis mendengarnya, dia langsung mengerti. Sepertinya persidangan ini tidak dihadiri oleh seluruh sekte dunia seni bela diri di ibu kota, tetapi kandidat yang dipilih dari Persatuan Seni Bela Diri. Tidak memenuhi syarat lagi. Dari sudut pandang ini, air di dunia seni bela diri terlalu dalam, ada cukup banyak raksasa di keluarga sekte ini dalam aliansi seni bela diri saja, di luar aliansi seni bela diri, tidak banyak ahli. Sekarang Nathan Lewis tiba-tiba merasa bahwa dia jauh lebih kecil dalam sekejap, dan jalan menuju kultivasi masih sangat panjang. Arlo Navarro dari keluarga Navarro ada di sini. Pada saat ini, pemuda tampan lainnya masuk. Di belakang pemuda itu hanya ada seorang lelaki tua dengan bungkuk. Lelaki tua itu tampak sangat tua dan terbatuk-batuk dari waktu ke waktu, seolah-olah dia bisa ditiup angin. Tapi aura di tubuh lelaki tua itu sangat mendominasi, sepenuhnya memiliki kekuatan puncak Wuzong. Di sini, Walker Guo dan lelaki tua itu memiliki kekuatan yang sama. Saudara Arlo, kamu di sini untuk ikut bersenang-senang. Dalton Ethan, yang selama ini memasang wajah dingin dan mengabaikan orang lain, maju untuk menyapa setelah melihat Arlo Navarro. Arlo Navarro menjawab, saya bebas, saya hanya menghabiskan waktu. Yang lain menyapa Arlo Navarro satu demi satu. Arlo Navarro ini berbeda dari penampilan Dalton Ethan itu. Tuan Navarro. Edward Troy melangkah maju dan menyapanya. Tuan muda Troy juga ada di sini. Arlo Navarro terkejut sesaat, dan kemudian bertanya, saya mendengar bahwa Anda tidak akan berpartisipasi dalam persidangan tahun ini, tetapi saya tidak mengharapkan Anda untuk datang. Bagus bahwa Anda bisa mendapatkan sesuatu dari percobaan ini jika tidak ada keuntungan, bukankah itu akan menunda kultivasi Tuan Troy? Setelah tahun baru Imlek, Tuan Troy akan menerobos ke puncak Wuzong dan menjadi Marquis of Wu termuda. Petik 2. Tidak mungkin, itu hanya omong kosong orang lain. Itu tidak wajar. Tuan muda Troy sangat rendah hati, saya berpikir untuk meminta nasihat dari Tuan muda Troy. Arlo Navarro berkata sambil tersenyum. Kata-kata Arlo Navarro membuat Edward Troy sedikit malu, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa, jadi dia pergi. Pada saat ini, Edward Troy sangat terkejut. Tidak banyak orang yang tahu tentang hal-hal yang diatur dalam proses kultivasi, tetapi dia tidak ingin ditunjukkan langsung oleh Arlo Navarro. Ini membuat Edward Troy merasa terkejut. Setelah persidangan, dia harus menyelidiki dengan hati-hati. Mari kita lihat siapa yang membocorkan berita tentang masalah ini. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Arlo Navarro melirik Nathan Lewis, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi pandangan inilah yang membuat Nathan Lewis merasa aneh. Jangan lihat Arlo Navarro, yang tersenyum dan mudah didekati, tapi Nathan Lewis merasakan aura berbahaya dari orang ini. Harimau yang tersenyum, mungkin orang seperti itulah yang dia bicarakan. Direktur Guo, ini undanganku. Arlo Navarro menyerahkan undangan itu langsung kepada Walker Guo tanpa menunggu. Walker Guo melihat undangan itu dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresinya menjadi jelek. Dalam persidangan ini, peningkatan mendadak orang-orang ini membuat Walker Guo merasakan tekanan, terutama lelaki tua di belakang Arlo Navarro. Kekuatan lelaki tua ini sebanding dengan Walker Guo, jika dia benar-benar menemukan beberapa harta langka di makam kuno dan pihak lain menjadi serakah, dia mungkin tidak dapat menghentikannya. Tapi karena ada undangan yang harus dihadapi, Walker Guo tidak bisa menghentikan lawannya, jadi sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah dalam satu waktu. Patriark Troy, kamu tidak bisa masuk tanpa undangan. Pada saat ini,
Dua penjaga di pintu tiba-tiba berteriak, dan kemudian Jared Froy bergegas masuk. Patriark Froy. Melihat ini, Walker Guo bergegas menyambutnya, melambaikan tangannya, dan membiarkan kedua penjaga itu mundur. Ayah, kenapa kamu di sini? Edward Froy juga melangkah maju dan bertanya dengan bingung. Jared Froy mengabaikan mereka, tapi menatap Nathan Lewis dengan saksama. Melihat Jared Froy menatap Nathan Lewis, semua orang bingung. Tuan Nathan, mengapa Jared Froy melihatmu seperti ini? Falco Wetner bertanya pada Nathan Lewis dengan suara rendah. Bagaimana aku tahu? Mungkin karena aku tampan. Nathan Lewis tersenyum ringan. Falco Wetner tidak percaya apa yang dikatakan Nathan Lewis, tapi Nathan Lewis tidak mau mengatakannya, jadi dia tidak mengejarnya. Setelah menatap Nathan Lewis sebentar, Jared Froy memalingkan muka, lalu berkata kepada Edward Froy, Edward, kemarilah. Jared Froy memanggil Edward Froy ke samping, lalu berkata dengan wajah muram, ujian ini, aku beri kamu kesempatan untuk menghapus Nathan Lewis. Edward Froy terkejut, ayah, mengapa kamu menghapus Nathan Lewis? Apakah orang ini menyinggung keluarga Froy kita? Edward Froy bingung, mengapa ayahku tiba-tiba ingin berurusan dengan Nathan Lewis ini. Sepertinya Nathan Lewis tidak terlalu kuat, dan tidak ada yang spesial darinya. Jangan tanya aku lagi, kamu bisa melakukan apapun yang aku perintahkan, tapi jangan bunuh dia, mengerti? Jared Froy bertanya, ya, aku mengerti. Edward Froy mengangguk, merasakan kemarahan dan niat membunuh ayahnya. Edward Froy tidak tahu bagaimana Nathan Lewis ini memprovokasi ayahnya. Setelah mengikuti instruksi Edward Froy, Jared Froy menemukan Walker Guo dan berbisik, Direktur Guo, apa yang terjadi pada Nathan Lewis selama persidangan, saya harap Anda tidak mempedulikannya. Bunuh dia. Walker Guo sedikit mengernyit, Tuan Wade baru saja menjelaskan bahwa akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya sekarang. Direktur Guo, jangan khawatir, saya tidak akan membunuhnya, saya baru saja menghapusnya, hanya keahlianmu. Jared Froy berkata, mengeluarkan cincin bertatahkan zamrud, dan diam-diam memasukkannya ke saku Walker Guo. Walker Guo sudah lama melihatnya, jadi dia mengangguk dan berkata, selama aku tidak membunuhnya, aku akan berpura-pura tidak melihat apa-apa. Jared Froy memelototi Nathan Lewis lagi dan pergi. Tidak ada yang tahu alasan Jared Froy, hanya Nathan Lewis sendiri yang tahu. Sepertinya Jared Froy sudah tahu tentang pembunuhan 5 penjaga keluarga Froy. Edward Froy memandang Nathan Lewis dengan permusuhan saat ini. Walker Guo melihat waktu, lalu meluruskan pakaiannya dan berkata, sekarang waktu uji coba sudah habis, semua orang harus berhati-hati setelah memasuki area uji coba, penuh bahaya, saya harap Anda tidak berlarian, apalagi pergi, tanpa pandang bulu. Jika Anda menyentuh sesuatu, jika Anda secara tidak sengaja memicu mekanisme di dalamnya, tidak ada yang akan menyelamatkan Anda, hidup dan mati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Walker Guo mengingatkan semua tindakan pencegahan, tetapi ini bukan pertama kalinya semua orang mencoba, jadi tidak ada yang mendengarkan dengan cermat, dan semua orang tidak sabar untuk memasuki makam Tao. Setelah menyelesaikan instruksi, Walker Guo melihat ke arah keluarga Walt, dan berkata kepada Brand Walt, waktunya telah tiba, pergi dan buka pintu makam. Murid itu langsung melompat ke pintu makam yang berat. Pintu makam ini diukir dengan marmer putih, tingginya lebih dari 1 kaki dan beratnya puluhan ribu kati. Jika Anda adalah orang biasa, bahkan jika Anda melihat pintu masuk makam ini, Anda bahkan tidak akan berpikir untuk membukanya. Brand Walt mengeluarkan semangkuk kacang merah, dan menyebarkan semuanya di depan pintu makam. Beberapa murid keluarga Walt berdiri di kedua sisi, masing-masing memegang lilin putih di tangan mereka, lilin menyala, dan nyala api menari. Brand Walt menggumamkan sesuatu, dan kacang merah di tanah masuk ke tanah satu persatu, dan dengan cepat berakar dan bertunas. Semua orang menatap Brand Walt dengan cermat, tidak ingin melewatkan detail apapun. Segera, sepetak kecambah kacang merah tumbuh di tanah di depan gerbang makam. Brand Walt mengulurkan tangan dan mengambil semua. Kecambah kacang merah di tangannya, memasukkannya ke dalam mulutnya dan mulai mengunyah. Pada saat yang sama, tangan Brand Walt mulai bersinar, dan kemudian cahayanya menjadi semakin kuat, dan akhirnya menjadi seperti 2 lampu depan mobil. Buka, Brand Walt mengepalkan beberapa saat, dan kekuatan besar menghantam pintu makam. Pintu makam yang berat mulai bergerak perlahan, membuka celah, dan celah itu semakin besar. Embusan yin qi keluar dari celah di pintu makam, menyebabkan suhu di tempat kejadian tiba-tiba turun.
Nyala lilin di tangan beberapa anak keluarga Walt mulai menari dengan keras, dan saat pintu makam terbuka semakin lebar, awan kabut hitam menyembur keluar secara langsung. Nyala api pada lilin padam dalam sekejap, dan semua orang merasa kedinginan. Brand Walt mengerutkan kening, dan tiba-tiba memuntahkan tauge merah yang dia kunyah di mulutnya, dan awan kabut hitam langsung tersebar dan melayang jauh. Saat ini, seluruh pintu makam telah dibuka, dan melihat ke dalam makam kuno, sangat gelap sehingga tidak ada yang terlihat dengan jelas. Direktur Guo, pintu makam telah dibuka. Brand Walt melapor kepada Walker Guo. Walker Guo melangkah maju untuk melihat, dan mengangguk puas. Brand Walt, kali ini keluarga Walt Anda berkontribusi. Persatuan Seni Bela Diri tidak akan melupakan keluarga Walt Anda. Keluarga Walt kami yang dapat bekerja untuk Seni Bela Diri Union. Kemuliaan. Brand Walt buru-buru membungkuk dan berkata dengan rendah hati. Semuanya hati-hati dan ikuti aku masuk, kata Walker Guo, lalu berkata kepada Brand Walt, kamu bersamaku, jika ada yang harus kamu lakukan, beritahu aku terlebih dahulu. Meskipun Walker Guo adalah puncaknya kekuatan Wuzong, tetapi dia tidak tahu apa-apa tentang senjata tersembunyi di makam kuno, dan Brand Walt mahir dalam aspek ini, jadi dia membiarkan Brand Walt mengikutinya. Direktur Guo, jangan khawatir. Ada lusinan bahkan ratusan makam kuno yang telah melewati tanganku, dan tidak akan terjadi apa-apa. Wajah Brand Walt penuh percaya diri, dan kali ini adalah kesempatan bagi keluarga Walt-nya untuk melakukan. Dari segi kekuatan, keluarga Walt miliknya hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 3 di dunia persilatan, namun dengan kemampuan mencari gua dan makam ini, keluarga Walt juga sangat terkenal di dunia persilatan di ibu kota. Semua orang bergegas masuk pada saat itu. Falco Wettner memandang Nathan Lewis dan berkata, Tuan Nathan, saya hanya dapat mengirim Anda ke sini. Setelah memasuki makam kuno, Anda harus berhati-hati. Falco Wettner tidak aktif daftar percobaan jadi dia tidak bisa masuk ke makam kuno. Kepala penegak Wettner, jangan khawatir, saya akan memperhatikannya sendiri. Nathan Lewis mengangguk, lalu membawa Bernardine ke makam kuno. Segera setelah saya masuk ke makam kuno, saya merasakan sesak napas di sekitar saya, sangat tertekan, dan lorong makam yang panjang itu tidak berdasar. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.